Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Sekalian, santri PPTQ Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berkata penulis hafizah rahimahullah taala Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati ay yaskuta alba'a sakatatin fi halil qiyam. Berkata sahabat kami dari madhab Syafi'i, dari para ulama Syafi'iyah, mengatakan disunnahkan bagi seorang imam ketika dia sedang melaksanakan salatnya adalah jahriyah, ayas kuta al-ba'asakatat, hendaknya dia diam sejenak pada 4 keadaan di bawah ini. Yang pertama, ba'da takbiratil ihrami liyaqra'a du'a at-tawajjuhi wal yuhlimal ma'munu. Yang pertama adalah diam ketika setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu rukun atau wajib salat atau sunnah salat? Rukun salat takbiratul ihram. Nah, yang dimaksud takbiratul ihram rukun itu yang mana? Gerakan dan bacaannya, atau bacaan dan gerakan dan bacaannya, atau gerakannya saja, atau bacaannya saja? Keduanya. Ada sebagian yang mengatakan gerakan dan bacaan. Tapi di sana Anda lebih condong kepada pendapat bahwasanya takbiratul ihram itu yang rukun adalah bacaannya, yaitu Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangannya ini adalah sunnah. Walaupun memang takbiratul ihram lucu, orang cuman Allahu Akbar tiba-tiba nggak takbir langsung sedekap, itu aneh. Tapi yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapannya. Dalilnya adalah tentang dalil seseorang yang salat al-hadis al-musi salatuhu, yaitu orang yang ketika salatnya itu ngawur, ngaco, salatnya jelek. Rasulullah SAW bersabda summa kabbir hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian engkau takbir Allahu Akbar. Nah, takbir ini fakabbir adalah ucapan Allahu Akbar. Wallahu taala alam bisawab. Nah, di sini setelah takbiratul ihram hendaknya seorang imam itu diam sejenak. Liyaqra'a du'a at-tawajjuh. Jadi diam sejenak, mengambil nafas untuk membaca doa iftitah. Doa tawajjuh itu doa iftitah. Ini manfaat yang pertama. Manfaat kedua, wal yuhlimal ma'muna. Dan agar makmum itu ada kesempatan, memberi kesempatan kepada makmum, biar makmumnya kira-kira bisa mengikuti salat kita. Jadi makmumnya dapat kesempatan. Ini yang pertama. Diam sejenak setelah takbiratul ihram sebelum sang imam membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua yaitu akibal fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhiril fatihati wa baina amin li'alla yutawahhama
anna amina minal Fatihah. Keadaan yang kedua, diam sejenak yang kedua adalah setelah sang imam selesai membaca Al-Fatihah, hendaknya dia diam sejenak, diam yang ringan sebentar. Antara akhir Fatihah, antara akhir bacaan Al-Fatihah, waladdallin, diam sejenak sebelum mengucapkan amin. Jadi diam sejenak, dallin, baru sang imam tersebut mengucapkan amin. Gunanya apa? Gunanya adalah agar makmum atau orang lain itu tidak menyangka bahwasannya amin itu adalah satu rangkaian dari surat Al-Fatihah. Jadi misalnya biar orang nggak ngira setiap kita selesai baca Al-Fatihah harus mengucapkan amin. Enggak. Jadi diam sejenak. Ini ada hadisnya ini diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwasannya ia hafal dari Rasulullah SAW, mengetahui mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW tentang dua saktah, dua diam sejenak. Saktatan idza kabbara, yaitu saktah ketika diam sejenak ketika takbir. Jadi yang pertama setelah takbiratul ihram diam sejenak. Kemudian yang kedua adalah wasaktatan idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan yaitu saktah diam sejenak ketika sang imam selesai membaca Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang fikih amin tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, diam sejenak yang ketiga adalah ba'da amin saktatan tawilatan bihaisu yaqra'ul ma'muna al-Fatihata. Saktah diam sejenak yang ketiga adalah setelah sang imam itu mengucapkan amin. Saktah tawilah, diamnya panjang, nggak pendek. Kalau tadi kan pendek, diamnya sejenak sebelum membaca amin. Nah setelah selesai amin, amin, itu diamnya panjang. Nah gunanya apa? Agar orang-orang yang ketinggalan, misalnya ketinggalan sholat, dia masih mempunyai kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Yang kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasannya Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Bahkan ada ya Imam Nawawi mengatakan Al-Fatihah tetap harus dibaca, baik jahar maupun sir, harus tetap dibaca karena dia adalah rukun sholat. Kemudian yang keempat, warabi'ah ba'dal faraghi minas surah yafsilu biha bainal qiraati wa baina takbiratil hawiyyi ila ruku'. Keadaan yang keempat, diam sejenak yang keempat adalah setelah seseorang selesai membaca surat. Jadi Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah selesai, misalnya kita membaca Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, diam. Kemudian sebelum takbir untuk ruku, Allahu Akbar, diam sejenak, baru Allahu Akbar. Kemudian sang imam tersebut ruku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faslun, yustahabbu likulli qari'in fi sholati kana aw fi ghairiha idza faragha minal Fatihati ay yaqula amin. Nah, sekarang kita masuk ke fikih ucapan bacaan amin ketika sholat. Disunahkan kepada setiap orang yang sholat, baik dia itu seorang imam atau dia seorang makmum, ketika selesai membaca surat Al-Fatihah hendaknya mengucapkan amin. Wal ahaditsus shahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya, disunahkannya
mengucapkan bacaan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah itu banyak sekali. Bahkan masyhur bacaannya. Salah satunya adalah idza amanal imamu fa'aminu. Apabila imam itu telah selesai mengucapkan selesai membaca Al-Fatihah, maka hendaknya engkau mengucapkan amin. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu ay yafsila baina akhiril Fatihati wa baina amin bisaktatin latifatin. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan tadi bahwasanya disunahkan bagi seseorang ketika dia sholat hendaknya memberi jeda atau jarak antara akhir surat Al-Fatihah dan antara ucapan amin, sehingga agar orang tidak mengira amin itu adalah termasuk dari surat Al-Fatihah bisaktatin latifatin, dengan diam sejenak yang ringan. Nah, artinya apa? Amin itu ikhwas sekalian, makna amin itu artinya apa? Wa maknahu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa maknahu Allahumma stajib, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini adalah makna yang paling pendapat yang paling kuat. Makna dari amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doaku, ya Allah berilah aku, ya Allah limpahkanlah aku, kabulkanlah doaku, kabulkanlah permohonanku. Wakila, ada sebagian yang mengatakan makna amin adalah kadzalika falyakun, demikian selayaknya, demikianlah seharusnya. Wakila, ada juga yang mengatakan amin, makna amin di sini makna yang ketiga adalah lakukanlah, if'al, lakukanlah. Wakila, kemudian pendapat yang keempat, maknahu la yaqdiru ala hada ahadun siwaka. Makna yang keempat dari amin adalah tidak ada yang bisa mampu untuk mewujudkan kecuali engkau. La yaqdiru ala hada ahadun siwaka. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seseorang pun, zat pun, satu pun yang bisa mewujudkan hal ini, permohonanku, mengabulkannya kecuali engkau ya Allah. Ini makna yang keempat. Adapun makna yang kelima, wakila maknahu la tukhayyib raja'ana. Adapun makna yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, artinya adalah tidak akan rugi orang yang menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Tidak ada satupun makhluk yang rugi ketika permohonannya, keinginannya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kelima. Wakila maknahu, ada juga yang mengatakan makna yang keenam, Allahumma aminna bi khairin. Makna yang keenam adalah ya Allah, berilah keamanan kepada kami dengan kebaikan. Berilah kepada kami keamanan dengan kebaikan. Makna yang ketujuh, wakila huwa tabi'ullahu ta'ala ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afati. Makna yang ketujuh, kata Imam Nawawi, adalah tabi'ullah, penutup atau stempel dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana dengan penutup atau stempel ini Allah Subhanahu wa taala menolak, menjauhkan dari seorang hamba tersebut al-afat. Afat itu adalah hal-hal yang dibenci, musibah atau bala dan lain sebagainya. Amin. Yaitu penutup atau stempel yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengan stempel atau penutup ini bisa menjauhkan diri dari seorang hamba, dari hamba tersebut dari keburukan. Kemudian makna yang kedelapan, hiya darajatun fil jannati yastahiqqu qailuha. Makna yang kedelapan adalah maksudnya derajat atau maksudnya adalah tingkatan. Ini amin ini adalah tingkatan di surga, yang mana orang yang mengucapkannya itu nanti akan mendapatkan
tingkatan tersebut, mendapatkan keistimewaan tersebut, akan mendapatkan kedudukan tersebut di surga kelak. Dan semoga kita semua yang ada di sini Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Kemudian makna yang ke-8, 9 ya, makna yang ke-9, hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Makna yang ke-9 adalah amin. Ini adalah nama dari nama-nama Allah, termasuk Asmaul Husna. Nah, kata Imam Nawawi di sini ada ta'liknya. Wa anqaral muhaqqiquna wal jamaahiru hada. Adapun akan tetapi para ahli muhakkik, para ahli ulama, para ahli tahqiq, wa jamaahir dan jumhur ulama, mereka mengingkari karena amin itu bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna, bukan termasuk Asmaul Husna. Wakilah, kemudian makna yang ke-10 adalah ismun ibraniyun mu'arrabun. Makna yang ke-10 adalah amin ini adalah nama Ibrani, mu'arrab, nama Ibrani yang diarabkan. Contohnya nama Ibrani yang diarabkan apa? Ibrahim, Ismail, Musa, Ishak, Yakub. Itu bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya nama antum itu bukan nama Arab nggak apa-apa. Yang penting maknanya baik. Kayak misalnya Yogi. Yogi nggak ada dari bahasa Arab. Adi nggak ada. Tegar nggak ada. Tapi maknanya bagus. Maknanya bagus, nggak apa-apa. Karena ketika nama itu kan nggak harus nama bahasa Arab. Yang penting maknanya bagus, tidak menyisihi syariat Islam. Pendapat ke-10 ini disetujui ulama. Ismun Ibrani, ana wallahu ta'ala tidak tahu. Sini tidak ada taklik. Jadi baik dari muhakkik ataupun dari Imam Nawawi nggak mengomentari. Ini Imam Nawawi cuma menyebutkan kila. Kila kan berarti artinya ada orang mengatakan. Dan ini kila ketika dalam ilmu hadis, ketika ada istilah namanya kila, berarti pendapat yang lemah. Sebenarnya nggak dipakai, cuma ada orang yang ngomong lah. Dan termasuk dari ketika kita menyebutkan dalam suatu permasalahan, kita sebutkan perkataan-perkataan yang ada, kemudian kita tarjih, kita tentukan yang lebih tepat mana pendapatnya. Kemudian waqala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq, amin ini maknanya adalah quwwatun lid-du'ai wa istinzalur rahmati wa ila ghairu dzalik. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan amin ini adalah maknanya quwwatun lid-du'a, yaitu kekuatan agar kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Jadi kekuatan lid-du'a, agar kita diberikan kekuatan untuk berdoa kepada Allah sehingga kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Akan tetapi pendapat saya katakan dari 11 makna ini, pendapat yang paling tepat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan oleh jumhur ulama adalah amin. Makna amin adalah Allahumma stajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Wa fi amin lughatun qala ulama, dan tata cara mengucapkan amin fikih ketika mengucapkan amin itu ada beberapa macam. Qala ulama yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, afsahuha, yang paling fasih atau yang paling tepat mengucapkan amin, amin bil maddi wa tahfifil min, yaitu dengan mengucapkannya mat bil mad. Jadi matnya itu dipanjangkan. Min, tahfiful mim, mimnya dipendekkan. Amin. Minnya kan sini kan dia panjang 2 harokat. A-nya ini panjang sekitar 6 harokat. Amin. Waladhdallin. Amin. Karena matnya itu pendek. Wahatani lughatani masyhuratani, dan kata Imam Nawawi, dan cara baca, 2 cara baca ini adalah 2 cara baca yang
paling masyhur. Pertama adalah waladdallin. Amin. Atau amin. Itu yang paling tepat. Watalis. Dan cara baca yang ketiga, amin bil imalah wal mad. Cara baca yang ketiga adalah dengan a-nya panjang. Amin. Jadi imalah itu sedikit kayak e, dibaca e, pakai e. Amin. Amen. Hakaha ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Imam Hamzah wal Kisai. Jadi Imam Hamzah dan Imam Kisai ini adalah imam dalam ahli qiraat. Kalau kita kan Imam Hafaz. Di sana ada qiraat Imam Hamzah dan Imam Kisai. Cara yang keempat, wa rabi'ah bi tasdidil mim ma'al mad. Cara yang keempat adalah dengan mentasdidkan mim dan memanjangkan matnya. Amin. Amin. Jadi mimnya itu ditasdidkan. Di ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi Anil Hasan wal Husain Ibnul Fadl. Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Husain Ibnul Fadl. Qala, berkata Imam Nawawi, wa tahqiqu dzalika ma ruya an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu taala anhu qala wa ma'nahu qasidina nahwaka wa anta aqramu min an tukhayyab qasidan. Hada kalamul Wahidi. Dan ini kata Imam Nawawi wa tahqiq, dan yang lebih tepat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far as-Shadiq. Sekalian, Imam Ja'far as-Shadiq ini siapa? Imam Ja'far as-Shadiq, Anaknya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin. Jadi Ja'far as-Shadiq itu kalau menurut Syiah itu udah kayak nabinya. Imam Ja'far. Maka ketika menyebutkan Ja'far as-Shadiq alaihi salam. Tapi sejatinya Ja'far as-Shadiq ini imam lama dalam Ahlus Sunnah, bukan Syiah gitu. Cuma yang biasalah, orang Syiah kan ngaku-ngaku gitu. Sampai sekarang kan imam yang ke-12-nya belum muncul. Imam Mahdi Al-Muntadir. Imam Al-Muntadir itu katanya jadi Imam Mahdi. Padahal itu Imam Mahdinya udah sejak kapan gitu loh. Katanya ngilang di gua. Katanya kan hilang di Sirdap. Itu udah ribuan tahun gitu. Imam Mahdi itu nggak ada. Tapi kalau Amar Mahdi ada. Benar kan? Amar Mahdi ada. Imam Mahdi versi Syiah, saya ulang sekali, Imam Mahdi versi Syiah itu nggak ada. Kalau Amar Mahdi ada. Nah, sedangkan Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti, uangnya nanti. Nggak ada yang tahu siapa. Yang kita tahu kan namanya seperti namanya Nabi Muhammad. Ayahnya. Muhammad bin Abdullah, nggak tahu nanti yang Abdullah yang siapa kan nggak ngerti. Siapa tahu anaknya siapa nanti. Entah anaknya Muhib, entah anaknya Yogi atau siapa nggak tahu. Aku ada suruh nanti anaknya si Muhammad. Ya, kita nggak ada yang tahu. Yang jelas itu ya dari hadis-hadis namanya seperti nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Nggak tahu nanti ya, entah keluarnya kapan kan kita nggak tahu. Wallahu ta'ala bishawab. Qala ma'nahu, diriwayatkan dari Imam Ja'far dari Ja'far as-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, makna dari amin di sini adalah qasidina nahwaka, aku bermaksud menuju kepadamu. Wa anta akramu min an tukhayyab qasidan, dan engkau adalah semulia-mulianya zat yang mana tidak rugi seseorang menggantungkan keinginannya kepada engkau. Hada kalamul Wahidi, ini adalah ucapan Imam Al-Wahidi. Nah ini ada taklik atau ada komentar dari Imam Nawawi. Wa hadhil rabi'atu gharibatun jiddan,
Dan pendapat yang keempat ini pendapat yang aneh gitu loh. Amin. Jadi mimnya itu ditasid, A-nya panjang. Amin. Nah, kata beliau, waqad addaha aktsaru ahli lughati min lahnil awam. Dan para ulama ahli bahasa menganggap bahwasanya ucapan amin itu adalah termasuk kesalahan bacaan orang-orang awam. Kelasnya itu kelas awam, bukan kelas thalibul ilmi seperti antum. Nah, iya, jadi kalau baca ya jangan aminnya jangan amin. Ada yang pendapat yang kuat, termasuk yang dikuatkan oleh Imam Nawawi itu amin atau amin. Hanya matnya itu pendek, minnya itu kan ya seperti biasa. Amin atau amin, atau boleh juga kata Imam Nawawi, tapi yang kuat itu ada dua pertama. Imam Nawawi juga imalah, bisa juga dengan imalah amen itu boleh. Yang keempat ini menurut ulama ahli bahasa ini aneh. Yang ketiganya Waqala jama'atun min ashabina, dan berkata sebagian ulama madhab Syafi'i, man qalaha fis salati batalat salatuhu. Sebagian ulama madhab Syafi'i menganggap barang siapa ketika sholat kemudian dia aminnya amin, sholatnya batal. Sebagian madhab Syafi'i, tapi ini nggak tepat sebenarnya, karena ini kan amin ini kan sah-sah saja, antum mau amin atau enggak ya sah, karena ini kan mustahab, disunnahkan. Jadi nggak ada kaitannya dengan keabsahan sholat seseorang. Makanya di sini ada takliknya dari pentaklik kitab, tahqiq kitab ini, pendapat ini nggak bisa seseorang mengatakan ibadah ini nggak diterima kecuali dengan dalil, sedangkan nggak ada dalil. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian qala ahlul lughati haqquha fil arabiyyati al-waqfu, dan berkata para ulama ahli bahasa haqquha, seharusnya ketika membaca amin ini dibacanya dengan waqaf, li'annaha bimanzilatil aswat, karena amin ini kedudukannya seperti isim suara. Fa idza wasalaha fatahan nun, apabila seandainya setelah amin ini sang imam ingin melanjutkan bacaannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin bismillahirrahmanirrahim. Jadi aminah, nunnya itu difathahkan li'iltiqa is-sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Kama futihat fi aina wa kaifa, sebagaimana difathahkan aina dan kaifa. Walam tuksar, dan tidak dikaswahkan. Nah, kenapa kok enggak di amini bismillahirrahmanirrahim? Kenapa amina bismillahirrahmanirrahim ketika disambung? Kata Imam Nawawi, lisa kalil kasrati ba'dal ya. Kata-kata Imam Nawawi, orang Arab itu bertemunya di antara dua kasroh, ya kasroh ketemu, kalau kasrahnya kasroh itu susah. Amini bismillah, susah. Menurut orang Arab itu susah, aneh. Makanya menggunakan amina bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. Fahada muhtasarun ma yata'allaqu bilafdi amin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, dan ini adalah muhtasar, ringkasan apa-apa yang berkaitan dengan lafaz amin. Waqad basattul qawla fiha bisyawahidi wa ziyadatil aqwali fi kitabi tahdibil asma'i wal lughat.
Dan Imam Nawawi melanjutkan, dan sejatinya telah aku paparkan perkataan-perkataan tentang amin ini, permasalahan amin, fiha, di dalamnya bisyawahid, dalam sebuah kitab yang mana pada kitab tersebut saya paparkan syawahid, bukti-bukti, dalil-dalil, waziyadatul aqwal, dan perkataan-perkataan para ulama tentang permasalahan amin ini pada kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat, yaitu kamus tahdhib itu seperti kamusnya nama-nama dan bahasa. Jadi menunjukkan buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini ditulis oleh Imam Nawawi setelah beliau selesai menulis Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Karena kan beliau menyebutkan sebelum permasalahan ini sudah saya sebutkan di buku saya sebelumnya. Antum ketika ujian ada yang menyebutkan kitab ini? Enggak ada. Tahdhibul Asma' wal Lughat. Enggak ada. Alhamdulillah. Qala ulama, dan berkata para ulama, wa yustahabbu ta'minu fi sholati lil imami wal ma'muni wal munfarid. Dan disunahkan untuk mengucapkan amin ketika sholat, baik dia apakah dia seorang imam, apakah dia seorang makmum, atau apakah dia sholat sendirian. Jadi imam, makmum, sholat sendirian itu disunnahkan, diperintahkan, disyariatkan untuk mengucapkan amin. Wa yajharul imamu wal munfaridu bilafdil amin fi sholatil jahriyah. Dan sang imam itu menjaharkan bacaan amin ketika dia menjadi imam, wal munfarid, begitu juga orang yang sholat sendirian. Kapan? Fi sholatil jahriyah, ketika sholat jahriyah. Misal antum ketika sholat maghrib, antum sholat sendirian karena tertinggal, ketika amin itu dijaharkan, kata Imam Nawawi. Jadi kalau dhalin, amin, antum dijaharkan. Ini berlaku untuk imam sholat ataupun sholatnya sendirian. Wahtalafu fi jahril ma'mum. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan apakah makmum itu harus menjaharkan, harus mengeraskan bacaan amin. Fasahih, kata Imam Nawawi, annahu yajhar. Dan pendapat adalah pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i, makmum juga diperintahkan untuk menjaharkan bacaan amin. Jadi yang baca amin bukan cuma imam, makmumnya juga. Misalnya Pak Imam waladhdallin tani la yajhar. Dan pendapat yang kedua, seorang makmum tidak menjaharkan. Jadi cukup makmumnya ketika waladhdallin amin, pelan, nggak perlu dijaharkan. Yang cukup jahar adalah imamnya. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bisa dicek di kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan makmum itu enggak menjaharkan bacaan amin. Dan kitab Al-Um ini menunjukkan bahwasannya ini adalah qaul jadid. Qaul jadidnya Imam Syafi'i. Karena qaul qadim wallahu taala alam, anak kurang tahu. Tapi Al-Um itu adalah salah satu bukti, itu adalah perkataan barunya Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir. Maka tapi dalam madhab Syafi'i yang dipakai adalah jahar. Imam Syafi'inya nggak jahar. Makanya saya katakan madhab Syafi'i itu nggak semuanya perkataan Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala bishawab. Wa tsalis, dan pendapat yang ketiga tentang jaharnya, apakah harus menjaharkan seorang makmum bacaan amin? Ya jaharu in kana jam'an katsiran wa illa fala. Sang makmum itu hendaknya untuk menjaharkan bacaan amin apabila kapan? Apabila dia sholat jamaah dan jamaahnya banyak. Wa illa fala. Kalau misalnya dia sholat jamaah tapi imamnya sedikit, misalnya cuma 2, 3,
maka nggak menjaharkan bacaan amin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kapan baca kapan ikhwas sekalian? Setelah imam atau sebelum imam Bareng-bareng. atau barengan dengan imam? Kata Imam Nawawi, beliau melanjutkan wa yakunu ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imam. Dan hendaknya bacaan amin seorang makmum sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaihi, idza qala al-imamu waladdallin, apabila sang imam mengucapkan waladdallin faqulu, maka hendaknya engkau wahai makmum ucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka engkau dosa-dosamu akan diampuni. Ini kan seakan-akan dohir hadisnya kan fakulu, maka katakanlah. Maksudnya kan idza qala imam, berarti kan lafadznya adalah idza amanal imamu fa'aminu. Apabila sang imam itu telah mengucapkan amin, maka fa'aminu, maka engkau ucapkan amin. Ini kan seakan-akan aminnya itu setelah imam mengucapkan amin. Famaknahu, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, famaknahu idza arada ta'min. Maksudnya di sini apabila sang imam itu mau mengucapkan amin, bukan bacaannya setelah bacaan amin. Qala ashabuna, berkata sahabat kami dari para ulama Syafi'iyah, walaysa fi salati mawdi'un yustahabu ay yaqtarina qaulul ma'mumi bi qaulil imami illa fi qaulihi amin. Dan ini menunjukkan tidak ada satupun gerakan bacaan tempat yang mana seorang makmum itu disunnahkan mengucapkan atau gerakannya itu bertepatan dengan gerakan sang imam kecuali bacaan amin. Wa amma fil aqwalil baqiyati fayata'akhkharu qaulul ma'mum. Adapun dengan ucapan-ucapan doa-doa selain dari amin ini, dari bacaan sholat, maka fayata'akhkharu qaulul ma'mum, maka bacaan sang makmum ini setelah bacaan imam. Seperti sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah imamnya selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dalam pembahasan fikih ucapan atau bacaan amin ketika sholat. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Silahkan Adi. Di luar tema, nggak apa-apa. Selama Anda bisa jawab, Anda jawab. Kan udah pernah ngajar sudah. Terus ada buku Umi lah. Nah, itu kan buku Umi kan dia punya hak cipta. Iya. Sedangkan pas lagi ngajar tuh kita membutuhkan buku yang banyak. Dan kalau misalnya pengen dapat buku itu, yaudah kita langsung ke Uminya. Ke penerbitnya. Penerbitnya. Dan kalau misalnya ke penerbitnya ternyata lebih ribet sampai harus ikutin beberapa ketentuan gitu. Harus misalnya ikut pelatihannya lah, segalanya lah, sampai sertifikat segalanya gitu sudah. Nah, sedangkan itu baru dapat bukunya. Kalau misalnya pengen dapat bukunya harus ikutin kayak itu dulu. Cuman yang dipertanyakan kayak gini Seth, kan kita kan ngajar Seth, ya. Jangan butuh bukunya. Akhirnya kita fotokopi Seth. Jangan di buku itu kan udah ada hak ciptanya. ya. Misalnya buku ini juga kan ada hak ciptanya juga. Nah, kira-kira itu bukunya boleh dipakai atau enggak Seth yang fotokopi ini? Nah, permasalahan hak cipta, kalau seandainya hak cipta tersebut dilindungi, kita tetap minta izin kepada yang pemilik hak cipta tersebut. Karena hak cipta itu, hak paten, itu sejatinya itu hak barang punya dia. Kita kan menggunakan ini kan cuman hak guna, bukan hak milik. Sama kayak misalnya antum beli
Office, Windows, misalnya Windowsnya bajakan, Office-nya bajakan. Ada yang masih Windows sama Office-nya bajakan? Masih ada Banyak. banyak. Alhamdulillah, anak Windows asli, Office asli. Ya walaupun mahal, tapi sejatinya itu hak cipta, dan hak cipta itu dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam fikih, hak cipta tersebut itu boleh. Karena sejatinya ketika kita beli Office, Microsoft, Windows, apakah kita itu Windows itu milik kita? Bukan. Kita cuma hak pakai, bukan hak milik. Maka kita ketika misalnya kita mau merubah Windows, mau ngotak-ngatik Windows Office, kita harus minta izin ke pemiliknya. Maka cari yang halal. Nah, begitu juga dengan buku. Buku itu seperti hak apa? Hak intelektual. Dan ini dilindungi dalam undang-undang, dilindungi, dan dalam syariat Islam, dalam fikih juga dilindungi. Seperti barang milik kita, sama kayak misalnya antum misalnya ini antum beli motor. Ini motor antum. Antum kalau mau pakai motor itu, misalnya ini motornya Iqbal, Yogi mau pakai motor tersebut harus izin sama Iqbal. Nggak boleh asal pakai aja. Karena itu haknya Iqbal. Harus izin. Kalau misalnya ya ada mukamah gitu kan, ya karena kebiasaan udah diambil, Iqbalnya udah saya lah ambil aja. Ya kalau misalnya kalau itu sudah kebiasaan dan dia ridho, ya nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya izin dulu. Jangan sampai itu, karena kadang kebiasaan itu karena kita menganggapnya biasa, padahal itu bukan biasa. Seperti kan yang umumnya kasus di santri kan seperti itu, gosok, pakai barang teman nggak izin, itu nggak boleh, harus izin dulu. Nah begitu juga dengan buku tadi. Buku tadi itu hak ciptanya Umi, kita harus minta izin ke penerbitnya. Saya minta izin ini untuk pembelajaran kita gitu. Boleh apa enggak gitu? Ya boleh gitu. Enggak, ini saya, atau enggak ya sekedar misalnya harus sana mempersyaratkan misalnya harus ikut latihan, ya ikut latihan. Karena kenapa? Al muslimu ala syurutihim. Dalam kaidah fikih itu seorang muslim itu atas apa yang dipersyaratkan. Kalau dia pengen dapat izin ini harus ikut pelatihan, ya harus ikut pelatihan. Harus ikut pelatihan. Paling enggak satu ustadznya ikut pelatihan, habis itu selesai dapat buku baru boleh ngajarin. Atau enggak misalnya saya cuma pengen bukunya ini aja, saya izin untuk nyetak. Kalau nyetak sendiri nggak boleh, saya beli bukunya. Kan penulis juga dapat royalti gitu loh. Nggak harus misalnya saya nggak harus ikut pelatihan. Ya seperti itu kan insya Allah bisa didiskusikan. Toh selama itu bukan kita nyetak sendiri, penulis tetap dapat untung gitu, tetap dapat royalti. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak bisa ikut pelatihan karena mungkin ya jadwal saya antara ngajar sama ikut pelatihan juga tabrakan, nggak ada waktu longgar. Saya minta izin aja, bukunya ini saya pakai buat kurikulum di sekolahan saya atau lembaga pendidikan saya. Saya belinya langsung beli ke jenengan atau penerbit resmi, bukan saya fotokopi. Nah kalau fotokopi jelas salah, itu menyisihi hak cipta. Makanya buku-buku fotokopian tanpa hak ciptanya terlindungi itu nggak boleh. Kecuali kalau misalnya buku-buku yang memang gratis dibagikan, boleh difotokopi bebas, itu boleh, nggak masalah. Ya, makanya antum kalau beli kitab hati-hati. Ada sebagian kitab itu memang hak ciptanya dilindungi. Profesor di Madinah, guru besar bidang akidah di Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar tetap di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan buku saya hak ciptanya untuk kaum muslimin semua. Terserah. Kalian mau fotokopi lah, mau apa, nyetak bebas, mau dibagikan terserah. Karena memang buku saya ini saya wakafkan, udah terserah mau diapain. Makanya saya nyari bukunya Syekh Abdul Razak dan termasuk alhamdulillah syarahnya banyak, bagus-bagus juga. Syekh Shalih Utsaimin sebagian kitabnya itu bebas cetak. Nggak perlu antum izin langsung ke beliau, ke Riyadh sana atau ke Madinah sana atau ke penerbit kitab tersebut, nggak harus. Maka itu hak cipta yang harus dilindungi. Tetap kita harus minta izin ke
penulis aslinya atau ke penerbitnya. Kalau misalnya penerbitnya nggak ngizinin, kita ke penulisnya. Penulisnya nggak ngizinin ke penerbitnya. Saya minta izin, saya mau pakai buku ini, misal karena penulisnya mempersyaratkan harus ikut latihan. Sedangkan antum nggak mungkin ikut latihan karena jadwalnya padat. Antum minta izin ke penerbit. Penerbit, saya mau pakai buku ini, mau buat pelajaran di sekolah saya beli sekian eksemplar. Sekalian pis, saya bayar kontan di muka. Itu bukan fotokopian, bukan bajakan. Dan insya Allah. Dan ini termasuk seperti ini itu kan termasuk mempengaruhi keberkahan ilmu kita. Iya. Jangan sampai kita memakai haknya orang lain. Nanti efeknya apa? Ilmu yang kita pelajari nggak berkah, belajar cepat lupa. Baru kemarin udah lupa. Itu termasuk keberkahan ilmu. Wallahu ta'ala bishawab. Fadhal, kalau ada pertanyaan lain? Kan contohnya kan di rakaat pertama kita bareng imam ya. Iya. Lanjut ke rakaat 2. Pas rakaat 2 tuh contohnya salat subuh aja. Iya. Itu kan salat zuhur lah salat zuhur. Sholat duhur. Oke. Kita kan di jahar walaupun di sir itu al-fatihah harus diucapkan ya. Iya. Pas lagi bareng imam ternyata kita al-fatihahnya baru setengah. Nah itu kita tetap Al-Fatihahnya baru setengah. ya imamnya udah atur duluan. Kayak misalnya kita masbuk. Kalau sangat memungkinkan antum itu menyelesaikan Al-Fatihah, antum selesaikan. Tapi kalau nggak mungkin, antum langsung ikut imam. Karena apa? Mengikuti imam itu kan juga termasuk rukun. Sedangkan baca Al-Fatihah juga rukun. Sedangkan sejatinya waktu bacaan Al-Fatihah itu sudah selesai. Sekarang waktu yang ada adalah waktu untuk mengikuti imam. Nah, ketika dua hal sama-sama rukun bertentangan, maka kita kedepankan yang lebih utama. Utamanya apa? Itu waktu ikuti imam, bukan waktu untuk membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau misalnya waktunya longgar dan antum ternyata nggak baca Al-Fatihah, tiba-tiba imam langsung ruku, antum belum baca Al-Fatihah. Nah, antum langsung ikuti imam, nanti ketika imam salam antum berdiri tambah 1 rakaat. Karena rakaat antum itu nggak dianggap sah. Itu kalau misalnya waktunya longgar lowong. Tapi kalau misalnya antum masbuk baru Allahu Akbar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah ruku, ya udah antum langsung ikut imam. Karena sejatinya waktu untuk bacaan Al-Fatihah sudah selesai. Wallahu taala alam bishawab. Jadi kalau misalnya Silahkan, kita masbuk nih kan, Ya. ternyata pas kita udah takbir, itu imamnya ada bilang amin, paling kita belum baca Al-Fatihah, ikut imam atau gimana? Misal kalau imamnya sudah membaca amin, Pas lagi baca amin lagi tuh, kita Iya. rupanya belum baca Al-Fatihah. kalau imamnya setelah Al-Fatihah itu dia saktah misalnya, diem kan setelah Al-Fatihah itu kan saktah ya, diamnya agak lama. Gunanya apa? Biar makmumnya itu mampu untuk membaca Al-Fatihah. Maka tuh kalau bisa longgar, bisa mampu baca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan antum membaca Al-Fatihah, ya sudah. Antum apalagi itu misalnya sholatnya sholat jahriyah, antum ikut pendapat yang bacaan imam adalah bacaan makmum. Karena nggak mungkin antum mau misalnya imamnya baca misal Al-Maun gitu, antum baca Al-Fatihah, nanti yang ada sholat antum tuh nggak khusyuk. Yang ada sholat antum itu nggak khusyuk. Kecuali kalau imamnya diem lama, memungkinkan antum baca Al-Fatihah, antum baca, selesaikan. Tapi kalau nggak mungkin ya sudah, antum mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Karena khusyuk itu juga rukun sholat. Tumak nina khusyuk itu rukun sholat. Nah itu nggak mungkin. Ada pertanyaan lain? Lagi, Ustaz. Ya silahkan. Kita kan makmum, Ustaz. Iya. Contohnya. Terus si imam itu sujud, kita kan ikut sujud juga. Ya. Pas si imam udah berdiri dari ruku, duduk ya? Berdiri dari sujud, Oh iya. kemudian duduk. Ya. Ya. Akhirnya kan duduk, cuman kita sebagai imam ternyata nambah sujud lebih lama, Ustaz.
sampai pas lagi si mamu udah duduk ya. Ya. Nah dia tuh masih sujud juga. Pas si imam pengen sujud lagi, Ya. dia baru ke atas gitu. Itu kan udah lambat banget. Sholatnya batal. Batal. Karena kan harus makmum itu kan gerakannya harus mengikuti imam. Sedangkan gerakan makmum misalnya gerakannya itu nggak mengikuti imam, panjang agak jauh, bedanya agak jauh, itu sudah nggak nyambung gitu loh. Seakan-akan dia sholat sendirian, maka sholatnya batal. Tapi kalau misalnya jeda antara imam dan makmum, kan gerakan imam makmumnya nggak boleh barengi gerakan gerakan makmum itu kan tidak boleh membarengi gerakan imam. Misalnya bangkit dari rukuknya itu kan bareng. Ya walaupun ada yang mengatakan itu makruh, tapi yang lebih aman ya kita imam ketika bangkit baru kita bangkit. Tapi jangan sampai jedanya itu jauh. Kalau jedanya jauh, itu seakan-akan sudah beda lagi. Sudah bukan satu kesatuan sholat. Antum dengan imam itu sudah beda. Imamnya mau sujud lagi, antum baru bangkit dari sujud. Itu kan sudah beda, sudah beda gerakan. Sehingga ketika itu sholatnya batal. Wallahu ta'ala misal. Sedangkan continue, mualah ketika sholat berkesinambungan itu juga termasuk hal yang dia tekankan, rukun sholat. Itu harus nyambung dengan imam. Kaitan. Oke. Ada lagi? Silahkan, tegar. Merapat sholat jangan. Hukum merapatkan soft sholat. Corona. Nah, kalau corona ya kita ikut madhab setempat lah. Ada luar. Tapi sebenarnya apakah permasalahan merapatkan soft itu yang jadi patokan apa? Hah? Apakah bahu dengan bahu harus nempel atau kaki dengan kaki harus nempel? Kata kaki. Nah, pendapat yang saya lebih condong ke pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini lebih mudah ketika adalah permasalahan merapatkan soft. Ya dimaksud merapatkan soft itu yang penting adalah kaki kita dengan kaki samping kita itu sejajar. Kalau rapat gini kan kadang agak susah. Kadang juga mengganggu gerakan sholat, agak nggak enak juga kan. Yang penting ya walaupun misalnya kakinya agak begini, agak miring sedikit, tapi misal bahu dengan bahunya itu sejajar. Bahu dengan bahu seseorang itu sejajar, softnya sejajar. Misalnya belakang kakinya ini pakai patokan kan belakang kaki, tumitnya bukan ujung kaki. Karena kalau ujung kaki menyamakan ujung kaki satu dengan yang lain itu susah. Sedangkan kaki seseorang kan ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau misalnya tumit seseorang itu kan patokannya tumit, bahu lurus, itu yang gampang, mudah. Nah, yang mudah seperti itu. Tapi tetap setidaknya adalah kakinya itu menyentuh kaki sampingnya. Jangan sampai renggang. Karena ketika renggang itu kan ada furjah, ada celah untuk setan itu mengganggu seseorang dalam sholatnya. Pertama ya mungkin saya nggak diganggu, saya ngerasa nggak diganggu sholat sama setan ketika sholat, nggak merapatkan sholat. Tapi setan itu pintar akhi. Bisa saja misal muhib kakinya itu sama kakinya misalnya siapa? Rapi. Apa? Sama Yuslam. Kakinya itu nggak nempel. Dan sedangkan ya ini biasa gitu loh. Biasa. Masa antara muhib dan Yuslam ya biasa aja, nggak apa-apa lah. Kan kita kan sudah sama-sama tahu. Yang penting kan misalnya bahu sama bahunya rapat. Tapi setan itu pintar akhi. Setan itu membisiki itu loh, muhib nggak mau merapatkan soft, jangan-jangan kamu ada masalah. Kan bener. Hikmah merapatkan soft itu nggak sesimpel itu akhi, nggak cuman ya kita yang penting sama segaris sebahu. Tapi di sana itu setan juga main. Makanya ketika kita sholat jangan sampai ada celah. Tetap kita harus merapatkan soft. Jadi kaki dengan kakinya harus tetap nempel.
walaupun nggak apa begini nggak harus sejajar. Karena bisa saja ketika sholat setan itu main. Wah ini kenapa? Misal tambah lagi misalnya Yuslam mendekatkan kakinya ke kakinya Muhid kan nggak wajib kakinya digeser. Wah ini kenapa ini Muhid? Wah ini ngajak perang. Jangan-jangan Muhid itu nggak senang sama saya atau apa? Ya, ini cuma contoh ya. Kan setan itu bermain di situ gitu loh. Makanya ditakutkan kan seperti itu. Dan setan itu masalah bermain untuk memecah persatuan antara umat Islam itu pintar. Mereka sudah diciptakan ribuan tahun, kita baru lahir. Pengalamannya itu sudah jago di antara kita. Makanya jangan sampai kita ini merasa lebih jago daripada setan. Ya kayak maling lah. Jangan antum merasa aman. Misalnya motor antum nggak kemalingan. Di Jakarta motor sudah di pojokan, semua di gerbang dikunci, pintu dikunci, masih bisa kemalingan, masih bisa dimaling. Nggak tahu caranya gimana. Padahal di pojokan pagar udah mepet. Ini kejadian ya, teman saya motornya di pojokan kontrakan pagarnya semua sudah dikunci, bisa hilang. Motornya sudah dikunci stang juga, sudah dikunci stang, sudah dikunci ganda, hilang katanya. Itu gimana? Sama kayak kita. Jangan sampai kita merasa lebih jago daripada setan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, seandainya kan itu kan lagi udah merapatkan Ustaz. Ya. Saya itu biasanya ke sebelahnya gitu ya. Saya udah merapatkan Ustaz. Ternyata ujungnya sebelahnya dia menjauh Ustaz. Nah, ya. Nyampe sekali lagi, 2 kali sampai 3 kali. Nah, misal jangan ditendang aku. Jangan ditendang, jangan diinjak. Itu bukan cara yang hikmah. Kayak misal mamanya ya, antum ingin mendapatkan sok. Antum sudah mendapatkan nyamping. Ternyata samping antum ini kakinya menjauh. Sudahlah. Antum dekatkan lagi, menjauh lagi. Apakah antum merapatkan lagi? Ya sudah, biarin gitu loh. Ya biarin. Daripada apa? Antum jadi pikiran, biarin sholat udah fokus. Daripada antum ketika sholat itu antum fokus ngejar kaki sebelah antum, akhirnya sholat antum nggak khusyuk. Ya karena sholat nggak khusyuk nanti nggak sah sholat antum akhir. Ya sudah, biarin. Yang salah siapa? Sebelahnya. Ya sudah. Semoga Allah mengampuni sebelah kita. Bisa saja orang tersebut awam, nggak ngerti hukumnya, merapatkan soft, atau bisa saja memang kakinya sakit gitu loh. Ya kita khusnudon sajalah. Banyak pintu untuk berkhusnudon kepada saudara kita. Wallahu taala alam bishawab. Seandainya pas kita udah datang nih ke soft ya, ternyata pas dia sebelah, ternyata si bapak ini tuh emang seringnya gak mau rapat San. Nah itu emang dari awal kita gak usah rapat atau gimana San? Nah, ini kayaknya kisah nyata itu, kejadian. Seandainya kita ngerapetin, dia otomatis udah. Ya kalau dia nggak mau dirapetin ya sudah, biarin aja gitu. Tapi tetap kita berusaha, misal awal kita rapatkan sedikit, dia menjauh ya sudah, nggak usah dirapet lagi, biarin aja. Urusan dia. Oh, dicoba dulu gitu. Coba sekali ya, nggak mau ya wis. Ya walaupun tetap kita sudah tahu, sebenarnya bapak tersebut nggak mau dirapatkan, tapi setidaknya kita ada usaha untuk merapatkan soft tersebut. Bapaknya nggak peka sih. Nah, bapaknya nggak peka, cowok lagi, cowok udah nggak peka, coba. Cowok kan rata-rata nggak peka, harus kodenya itu harus jelas. Kuat, sinyalnya harus kuat. Berarti diinjek dong. Ya jangan. Antum diinjek, dikira antum ngajak perang nanti. Nggak hikmah seperti itu. Oh iya terakhir Seth, ini kan kalau misalnya sebelah kita kalau nggak duduk, Ya. kalau nggak pakai kursi roda, kira-kira kalau nggak pakai kursi. Nah kira-kira itu gimana Seth buat ngerapatin? Merapatkannya ya di kursinya, di kursinya, sampingnya. Ini bisanya antum masih bisa antum kira-kira gimana lah. Di kursi lebar ya. Ya sebisa antum ya kira-kira ini, oh ini samping kursinya lah atau apa, nempel kursinya atau apa atau bagaimana Allah taala alam. Sebisa antum. Sudah? Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum